wa yumkinu ayyarqal insan ila sa'idi hadhil ma'rifah min ahadi tariqain la thalitha lahuma. Kita bisa mendapatkan ma'rifah khassah ini melalui dua jalan. Tidak ada jalan ketiga. Kayak apa kita supaya bisa merasai nang keyakinan kita la ilaha illallah. Jangan hanya sekadar habar. Jangan hanya sekadar yakin mengakui. Tapi rasai. Nah, rasai kayak apa? Yang tidak ada berbuat kecuali Allah itu. Nah, supaya bisa merasai itu ada dua jalannya. Yang pertama disebut tariqul hidayah wal inabah. Yang kedua disebut tariqul ijtiba wal istifa. Ada jalan hidayah dan inabah. Ada jalan ijtiba dan istifa. Nah, hanya dua jalan itu. Fatariqul hidayah wal inabah tariqun tawilun syaq. Bermula jalan yang pertama, hidayah dan inabah. Itu jalan yang panjang lagi sulit. Panjang lagi sulit. Arti panjang itu mungkin 10, 20, 30 tahun kita menjalani hanya terasai. Kayak apa nang maksudnya la ilaha illallah. Sulit artinya banyak rintangan yang kita lalui, yang seringkali membuat kita kembali ke tempat pertama bermula. Min ta'allumil ilmi alladhi yuaddi bihi al-ibadata wa ya'rifu bihi sifatin nafsil batinah wa yuqaddimu qabla al-jami' ma'rifata aqidati ahli sunnah wal jamaah wa taubatin nasuh wa tahsinin niyyah wa tasihit taqwa wal wara'i wal zuhdi wa kasratil azkar wal aurat wa ghairi dhalik wa kulluhu yuhdihal abdu ilallahi ta'ala. Belajar dahulu ilmu. Nang dengan ilmu itu kita bisa beribadah, bisa sembahyang, berwudu sebagainya. Belajar ilmu mengenali sifat-sifat diri yang batin. Apa sifat yang terpuji di batin kita, apa yang tercela. Berakidah ahli sunnah wal jamaah. Taubat nasuha, niat yang bagus, takwa yang benar, wara, zuhud, banyak berzikir, banyak berwirid dan selainnya. Itu pekerjaan sehari-hari. Ada yang 10.000 zikirnya sehari. Dan mungkin ada yang berpuluh-puluh tahun hanya diberikan Allah rasa bagaimana itu ma'rifatullah tadi. Wa amma tariqus tsani, adapun jalan yang kedua, tariqul ijtiba wal istifa. Fayakunul bad'u minallah ilal abdi. Jalan yang kedua ini adalah jalan di mana Allah yang ingin menariknya. Jalan pertama tadi si hamba nang bakahendak. Kisahnya si hamba nang hendak ma'rifat lalu nya beribadah, beramal, berguru. Nah, nang kedua ini adalah Allah yang ingin menariknya. Yakunul insan mustadhrikan fi syurudihi wa bu'dihi anillah wa faj'atan tudrikuhu rahmatun minallahi ta'ala. Ini manusia tenggelam dalam kejauhan daripada Allah. Pekerjaannya manusia ini sibuk mengurus dunia. Kada tahu diwirid, sembahyang pun kadang-kadang pray. Pekerjaan-pekerjaan maksiat banyak dilakukannya. Tetapi secara mendadak Allah memperdapati dengan rahmatnya.
Begitu Allah memberikan rahmat kepada orang ini, maka orang ini langsung dirasakan Allah bagaimana rasanya ma'rifat kepada Allah itu. Banyak tokoh-tokoh yang terkemuka yang melalui jalan yang kedua ini, seperti Fudail bin Iyad, Malik bin Dinar, Utbatul Ghulam, dan lain. Orang yang dulunya sesat, dulunya jahat, tetapi Allah dengan rahmatnya secara mendadak mengejutkan, menarik orang ini. Seperti Fudail, kita mendengar tahu kisah Fudail bin Iyad, orang yang kehidupannya hanya jadi perampok di tengah jalan. Perampok di tengah malam, satu hari hendak menaiki rumah kekasihnya. Begitu naik ke rumah kekasihnya, mendengar ada orang mengaji Al-Quran yang ayatnya alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Begitu ayat itu masuk ke pendengaran Fudail, Fudail terjatuh. Nah, setelah itu Fudail tobat, langsung ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala, dirasakan bagaimana ma'rifat kepada Allah. Akhirnya Fudail menjadi salah seorang aulia besar pada masanya itu. Allah menarik orang ini lisababin minal asbab allati qad la ya'lamuha illallah. Allah menarik orang ini karena ada sebab yang kadang-kadang sebab itu hanya diketahui oleh Allah. Kenapa orang ini maka ditarik oleh Allah? Dalam waktu detik dirasakan ma'rifat kepada Allah. Sedangkan yang satunya berpuluh-puluh tahun berzikir kepada Allah belum dapat rasa ma'rifat itu. Nah, jalan yang kedua ini disebut tarikul ijtiba wal istifa.